Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita patut bersyukur atas kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita semua boleh menikmati kehidupan di dalam Tuhan di usia yang baru, dan kita semua akan melakukan berbagai aktivitas di usia yang baru. Maka kita semua akan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang terbaca dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang 16. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus yang baik, yang adalah firman yang hidup, di pagi ini kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman yang hendak kami baca dan dengarkan. Kami mohon Roh Kudus menguasai seluruh hati dan pikiran kami, agar kami diberikan pengertian untuk memahami dan mau melaksanakan firman ini dalam hidup tiap-tiap hari. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16 dengan judul yang diberikan lain, permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuan, aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Ibu bapak dan saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri bulan April. Ada banyak peristiwa-peristiwa hidup yang kita semua alami di sepanjang perjalanan bulan April. Tapi semua kita lalui dan jalani bukan karena kita dan Bapak Ibu kuat, mampu, boleh dan bisa. Tetapi karena anugerah Tuhan sungguh luar biasa, kita menjalani dan melewati berbagai peristiwa hidup. Dan sampai pada saat ini kita semua masih melihat kemurahan Tuhan sungguh luar biasa lewat napas kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap kita. Dan kita akan melakukan berbagai aktivitas di setiap usaha-usaha dan kerja-kerja kita. Tetapi kita butuh firman untuk mempedomani supaya kita semua tetap menjaga hubungan, menjaga relasi di mana kita semua berusaha dan bekerja, supaya terciptalah satu persekutuan yang utuh di dalam Tuhan. Terciptalah suatu persekutuan yang rukun di dalam Tuhan. Maka disitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kita hidup di dunia tidak sendirian. Kita berada di dunia dengan kemajemukan, itu berarti kita semua diajak untuk membangun relasi dengan siapa saja. Di tempat-tempat pengabdian kita, di tempat-tempat pelayanan kita, di tempat-tempat usaha dan kerja, bahkan juga di dalam kehidupan keluarga kita.
supaya hubungan antara suami istri, orang tua dan anak-anak, antar pelayan dan umat, bahkan juga dengan teman-teman dalam pengabdian dan pelayanan terus terjaga dan terus terbina dengan segala baik. Oleh karena itu, dalam tema mingguan kita, membangun relasi dengan hati nurani yang murni, ini adalah sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat diperlukan. Bagaimana suatu hubungan akan terjaga dengan baik jika hati kita dipenuhi dengan hal yang baik. Hati yang tulus dan penuh kasih, hidup saling mengasihi dengan ketulusan dan hati yang murni akan membuat hidup kita, akan membuat hubungan kita bertahan dengan sesama, bahkan juga dengan Tuhan. Tetapi kalau ketumpung hati yang tulus, ketumpung hati yang penuh kasih, ketumpung hati yang saling mengasihi, ketumpung hati yang murni, itu berarti ketumpung hubungan itu yang lama bertahan. Kalau apa-apa akan terputus, kalau apa-apa akan hancur. Dan oleh karena itu Tuhan menganugerahkan hati kepada kita supaya kehidupan yang baik dapat dijaga. Dan dikatakan di dalam Amsal, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sebagai wujud mengasihi Tuhan, kasihilah sesama dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, jangan hati yang kotor, hati yang culas, hati yang iri. Kalau ketumpuk hati yang iri, hati yang culas, hati yang bersih, ketumpuk hubungan dengan sesama itu yang bertahan lama. Tetapi kalau ketumpuk hati bersih, hati yang tidak pernah culas, hati yang tidak pernah cemburu, ketumpuk hubungan dengan sesama, bahkan juga dengan Tuhan itu akan tetap terjaga. Oleh karena itu, apa yang dikatakan dalam teks bacaan kita, Filemon pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan kepada kita bahwa buah dari iman dan kasih selalu memberikan kejutan yang tak terduga dalam kehidupan orang percaya. Seperti apa yang kita dengarkan dalam teks bacaan kita, di mana firman Tuhan saat ini melalui kuasa Allah yang bekerja dalam pelayanan Paulus ternyata memberi jalan pertobatan bagi kehidupan Filemon, seorang yang kaya, dan juga bagi kehidupan Onesimus, seorang budak. Kuasa Allah tidak hanya membuka jalan pertobatan bagi mereka, tetapi membuka sebuah hubungan dari orang asing menjadi hubungan sebagai keluarga Allah. Dari Filemon dengan Rasul Paulus terciptalah suatu sahabat yang karib. Bahkan juga dengan Paulus dan Onesimus terciptalah suatu relasi yang luar biasa antara Paulus dan Filemon, antara Paulus dan Onesimus. Hal ini menyadarkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang digerakkan oleh iman dan kasih akan membawa energi yang positif, yang memulihkan dan membangun. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara, dalam Filemon pasal 1 ayat 8 sampai 16, dimulai dengan permohonan kasih dari Paulus kepada Filemon. Paulus menyampaikan permohonannya dengan rendah hati sebagai seorang sahabat yang kekasih. Ia tidak ingin manfaatkan status sahabat untuk meminta dengan paksa. Paulus tidak memanfaatkan jabatan dan wewenang yang dia miliki untuk meminta kepada Filemon, tetapi ia meminta dengan rendah hati, dengan sukacita, dan ini terlihat dalam cerminan kasih Kristus ada dalam kerendahan. Dalam ayat 11, Paulus mengatakan Onesimus orang yang tak berguna, tapi itu dulu budak yang tidak berguna bagi Filemon, karena Onesimus telah mencuri dan melarikan diri. Namun ada berita sukacita bahwa orang yang tadinya tidak berguna menjadi berguna. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan ini kita menjalani kebersamaan hidup, di mana Paulus membawa kembali Onesimus kepada Filemon dengan harapan Filemon dapat menerimanya kembali.
Penerimaan yang bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai seorang saudara. Paulus yakin ketika tadinya Onesimus tidak berguna tetap menjadi berguna, dan atas dasar itulah Filemon kembali menerima Onesimus dengan hati yang bersih. Sengaja dendam, sengaja iri hati, dan lain-lain sebagainya. Ibu bapak dan saudara-saudara, sebagai orang-orang yang membangun persekutuan di antara sesama kita, di antara keluarga kita, di antara pelayan-pelayan kita, di antara sesama kita, di antara rekan-rekan kerja kita, marilah kita membangun relasi dengan baik. Marilah kita membangun relasi dengan hati yang bersih, hati yang murni, supaya kita menjaga kebersamaan hidup, menjaga persekutuan, menjaga persaudaraan di dalam Tuhan. Sebab itu firman Tuhan kasih ingat kita untuk menjaga persekutuan, persaudaraan, dan kebersamaan yang baik. Janganlah kita menyimpan hati yang kurang bersih. Janganlah katong simpan hati yang penuh dengan kemarahan. Janganlah katong simpan hati dengan kebencian. Janganlah katong simpan hati dengan dendam kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan bilang betul pada kita. Jangan simpan amarah sampai matahari terbenam. Kalau ada yang bersalah, ketong harus memaafkan. Kalau ada relasi dengan katong sembaik-baik, mari katong atur akang baik-baik. Kalau ada pun ada masalah, mari katong duduk sama-sama, katong cari solusi sama-sama, lalu katong pecahkan semua hal sama-sama. Supaya relasi yang katong bangun dari keluarga kita bersama dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita, maupun dalam pelayanan kita, di tempat-tempat pekerjaan kita, itu akan terus bertahan. Biar orang mapas hancur katong, tapi ketika katong bangun relasi dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, dengan hati yang murni, maka katong hubungan dan persekutuan itu tetap bertahan selama-lamanya. Dan oleh karena itu ibu bapak, mari katong tetap jaga hati. Jangan katong mudah tersinggung kalau katong disakiti. Apa yang katong jalani di dunia ini pasti katong ada takut. Pasti katong relasi kurang baik. Tapi Paulus kasihnya katong tempo-tempo. Katong tetap membangun relasi apapun yang terjadi. Ada masalah kah, ada masalah kah, ada persoalan atau tidak ada persoalan, mari ketong bangun relasi dan jaga hati. Tidak boleh ada dendam di antara kita, tidak boleh ada kebencian di antara kita, tidak boleh ada lain sesuka lain di antara kita. Tetapi ketong diajak oleh Rasul Paulus. Yang tadinya Filemon yang tidak suka kepada Onesimus, yang tidak berguna, ia telah berguna. Apapun yang ketong jalani dalam kehidupan, mari ketong pupuk relasi, jaga hubungan, persekutuan mulai dari keluarga. Bahkan di tengah-tengah pelayanan kita, antar pelayan dengan umat, antar rekan-rekan pelayan dengan pelayan, bahkan juga di tempat-tempat pekerjaan dan juga usaha-usaha kita. Maka dari situ akan terpancar kehidupan yang dianugerahkan keselamatan dan berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.